Saya sudah bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Fadlizon. Pak Fadli, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Terima kasih Pak Fadlizon sudah menerima tim kontroversi di sini. Kita langsung saja ya Pak, mengulas hal yang memang sedang kontroversial dan menarik minat publik saat ini. Sejarah kita mau ditulis ulang. Benarkah ada fakta yang hilang? Jadi begini, sejarah kita ini sudah lama tidak ditulis. Terakhir ditulis yang difasilitasi oleh pemerintah, oleh negara, itu cerita tentang pada masa awal reformasi di era pemerintahan Pak B.J. Habibie. Kita sudah menulis buku tentang sejarah nasional Indonesia tahun 1976 kalau tidak salah, kemudian diterbitkan di tahun 1984, dan ada pemutakhiran. Pemutakhiran itu juga pada awal reformasi. Kemudian ada satu lagi buku namanya Indonesia dalam Arus Sejarah, itu lebih tematik. Ditulis di tahun 2002, tapi diterbitkan baru di tahun 2012. Jadi banyak sekali hal-hal yang belum dituliskan. Gitu. Selama 26 tahun kita tidak menulis sejarah. Ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada perkembangan-perkembangan baru, update-update terbaru, yang juga selain tadi 26 tahun itu, belum pernah dituliskan. Temuan-temuan yang sifatnya arkeologis misalnya. Jadi ada banyak temuan baru? Banyak. Yang harus dipublikasikan kepada masyarakat. Dan sekali lagi ini dalam rangka untuk reinventing Indonesian identity. Oke. Dan untuk kepentingan nasional. Temuan-temuan baru ini rasanya bisa diterima dengan baik. Tapi yang banyak menuai kritik, Pak Menteri, adalah bagian di mana ada sejarah yang dikhawatirkan justru hilang atau dibelokkan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Misalnya soal pelanggaran HAM. Iya. Pak Menteri pasti sudah mendengar bagaimana pelanggaran HAM. Pak Menteri mengatakan banyak, hanya 2 yang akan ditulis ulang. Saya belum tahu, terus terang saja. Kita bukan menulis tentang sejarah pelanggaran HAM. Kita menulis sejarah nasional Indonesia. Ya kan? Nah, pelanggaran HAM mana yang mau dibicarakan? Ini buku sejarah nasional Indonesia. Aspeknya dari mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai itu dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi bukan buku tentang sejarah pelanggaran HAM. Tapi itu menjadi satu bagian, itu menjadi bagian yang ada di dalamnya, iya? Iya, salah satu komponen. Banyak pelanggaran HAM ada, tapi kita bukan menulis itu. Ya kan? Kalau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Belanda, itu juga banyak, tapi juga kita tidak menulis itu. Ketika Pak Menteri bilang nanti tone-nya akan lebih positif. Iya. Masih banyak yang belum memahami tone lebih positif itu seperti apa sih Pak Menteri? Jadi kita lebih banyak menampilkan pencapaian-pencapaian kita sebagai bangsa. Jangan take it for granted loh. Banyak bangsa yang tidak bertahan sampai 70 tahun. Uni Soviet aja adik kuasa bubar. Kita ini 80 tahun Indonesia merdeka, harus kita syukuri. Kita ini perbedaannya luar biasa. Saya katakan perbedaan kita ini, keragaman kita ini mega diversity. Mega diversity. Saking beragamnya itu luar biasa. Ekspresi budaya kita ini luar biasa. Perbedaan kita ini luar biasa. Tapi kita bisa bersatu. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Ini adalah sebuah mukjizat gitu loh sebenarnya. Nah, karena itu sejarah kita adalah untuk kepentingan nasional, untuk persatuan. Nggak bisa misalnya ada terjadi satu peristiwa etnik konflik. Terjadi kan faktanya. Terus kalau misalnya sejarah itu ditulis untuk memperbesar-besarkan dan membuka luka lama, untuk apa? Itu hanya akan menciptakan kemarahan publik. Ya kan? Nah, itu yang namanya tone positif. Nah, begitu juga kalau mau mencari-cari kesalahan kan bisa aja. Siapa sih yang nggak punya kesalahan? Pemimpin yang tidak punya kesalahan siapa? Ya kan? Kalau mau menggali-gali. Tapi saya kira kita ini mikul dur mendem jero gitu ya. Kalau kata Pak Harto itu. Jadi mengangkat yang baik, yang menguburkan yang tidak baiknya gitu. Kalau menguburkan yang tidak baik itu sama dengan menutupi, tidak Pak? Sama tidak tapi kita tidak menuliskan fakta yang sebenarnya, tidak? Ya bukan. Kalau mau mencari-cari kesalahan orang gampang kok. Mau kesalahan dari sisi mana? Dari mulai pemimpin-pemimpin kita itu jasanya banyak, kelemahannya pasti ada juga. Tetapi untuk apa kita menonjolkan kelemahannya?
Jadi kita mau lihat apa pencapaiannya. Kekurangannya mungkin para sejarawan mencatat juga. Saya tidak tahu, saya tidak intervensi. Siapa yang menulis sejarah? Siapa yang harusnya menulis sejarah? Kan sejarawan. Yang punya kompetensi itu adalah sejarawan. Yang memang ilmunya di situ, dia mengenal metodologi sejarah, historiografi. Bukan yang menulis sejarah itu aktivis, bukan politisi, bukan partisan. Tapi sejarah ditulis oleh orang yang punya kompeten. Siapa orang yang punya kompeten? Sejarawan. Nah, Pak Menteri terus meng-highlight nih, yang menulis itu adalah sejarawan, bukan aktivis, bukan politis. Kalau aktivis, masing-masing punya perspektif sendiri. Iya. Politisi, partainya udah beda. Narasinya udah pasti beda. Ya kan? Kalau misalnya partisan, apalagi? Jadi kita serahkan kepada sejarawan. Tidak ada intervensi. Nggak ada, sampai sekarang saya belum pernah bertemu sama mereka. Tapi ada pesanan untuk membuat dengan tone yang lebih positif, itu memang request dari pemerintah. Karena untuk apa sejarah ditulis kalau untuk memecah belah? Sejarah ditulis untuk menyatukan bangsa kok. Itu kan kepentingan kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.